Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pecinta buku dan literasi, kembali lagi bersama saya dalam segmen cerita buku. Nah, akhir-akhir ini viral seorang bupati dari Aceh Timur, beliau bernama Al-Farlaki, membuat satu sayembara. Barang siapa yang berhasil menemukan kitab Idharul Haq, maka akan diberikan hadiah sebanyak 100 juta rupiah. Ini merupakan suatu hadiah yang sangat-sangat fantastis. Kenapa? Karena harga kitab ini dihargakan dengan 100 juta. Ya kan lumayan bisa dijadikan sebagai modal nikah. Nah, yang ingin saya ceritakan bukan itu, tapi yang ingin saya ceritakan bahwasanya dalam sejarah dan di belahan dunia yang berbeda-beda, ternyata ada kisah yang juga serupa bahwasanya harga suatu kitab itu dihargai bahkan bukan dengan 100 juta. 100 juta ini masih terlalu murah untuk harga sebuah kitab. Bahkan dulunya ada kitab-kitab yang mana harganya ini seharga dengan nyawa, bahkan lebih mahal daripada nyawa itu sendiri. Nah, yang pertama saya punya terjemahan daripada kitab Akhbaruz Zaman. Nah, di sini judulnya Riwayat Singkat Dunia dan Umat Manusia dari Sebelum Penciptaan Hingga Era Nabi Musa. Nah, kitab ini ditulis oleh Imam Al-Mas'udi. Beliau merupakan ahli sejarah dan geografi abad keempat Hijriah. Nah, di sini di awal daripada buku ini, pada pengantarnya, ada satu cerita yang sangat menarik daripada Imam Abdullah As-Sawi, di mana beliau menceritakan bahwasanya ketika beliau membaca karya pertama daripada Imam Al-Mas'udi, yaitu Murujuz Zahab, dan kemudian beliau membaca karya kedua daripada Imam Al-Mas'udi, yaitu Tanbih wal Isyraf. Di sana beliau menemukan satu pujian daripada Imam Mas'udi, yang mana beliau mengatakan bahwasanya karya beliau Akhbaruz Zaman merupakan karya yang paling epik ataupun magnum opus daripada karya-karya sebelumnya, sehingga beliau penasaran dengan kitab Akhbaruz Zaman tersebut. Tapi alangkah sayangnya naskah daripada kitab Akhbaruz Zaman tersebut tidak ditemukan, dan beliau juga mendengar Imam As-Sawi ini mendengar cerita bahwasanya ada seorang orientalis barat yang juga sangat terkagum-kagum dengan karya-karya daripada Imam Al-Mas'udi. Kemudian dia mencoba meneliti dan mencari naskah daripada kitab Akhbaruz Zaman tersebut, dan dia menemukan satu berita bahwasanya naskah daripada kitab Akhbaruz Zaman itu terdapat di sebuah negara yang mana nama negara tersebut adalah Singkit, ya kan? Singkit ataupun Cingweti yang ada di Mauritania, satu daerah daripada Afrika. Nah, kemudian orientalis tersebut pun pergi ke sana, dia terbang ke sana, dia pergi ke sana. Kemudian setelah dia sampai di daerah Singkit di Mauritania tersebut, dia mencari dan menanyakan kitab tersebut, dan ternyata benar, kitab Akhbaruz Zaman karya Imam Al-Mas'udi disimpan di salah satu perpustakaan ataupun disimpan di tangan-tangan orang yang ada di Singkit, di tangan masyarakat Singkit. Kemudian orientalis tersebut ketika sebelumnya dia telah meneliti banyak daripada naskah-naskah karya daripada Imam Al-Mas'udi. Kemudian karena saking cintanya dia kepada tulisan-tulisan daripada Al-Mas'udi, dia mengajukan permintaan kepada pemerintahan di negaranya untuk memberikan kepadanya dana agar dia bisa meneliti lebih dalam tentang karya Imam Al-Mas'udi, khususnya kitab Akhbaruz Zaman ini. Kemudian orientalis ini pun ketika dengan dana yang sudah dia kumpulkan daripada pemerintahnya, dia pun pergi ke daerah Singkit untuk mencari kitab tersebut. Dia menawarkan uang berupa emas yang banyak agar kitab tersebut diberikan ataupun agar kitab tersebut dinampakkan, diberikan salinannya. Tapi orang-orang Singkit tidak mau memberikannya. Kemudian dia pun menawarkan dengan tawaran yang lebih rendah. Bagaimana kalau seandainya aku melihat bagaimana bentuknya saja? Aku tidak menyalinya, aku cuma membacanya, aku cuma melihatnya. Nah, nanti aku akan memberikan kepada kalian hadiah yang banyak, uang yang banyak atas harga daripada kitab tersebut yang aku baca tersebut. Orang-orang di Singkit ini juga tidak ingin memberikan kitab tersebut, bahkan sekedar untuk dilihat saja oleh orientalis ini mereka tidak mengizinkannya, walaupun mereka telah ditawarkan uang yang sangat banyak. Nah, kemudian selanjutnya orientalis ini pulang ke negaranya dengan keadaan yang kecewa karena dia gagal dalam misinya untuk mencari kitab Akhbaruz Zaman. Kemudian beberapa tahun setelahnya, ketika dia meyakini dan dia menduga bahwasanya orang-orang di Singkit ini telah lupa dengan kejadian tersebut, telah lupa dengan dirinya, dia pun kembali ke sana. Kembali ke sana bukan hanya untuk membaca kitab tersebut, tapi dia punya satu ambisi yang sangat luar biasa, yaitu dia ingin untuk menyalin kitab Akhbaruz Zaman. Dia pun menyewa
salah seorang yang ada di Singkit tersebut, di daerah tersebut, untuk mengambil kitab Akhbaruz Zaman dan untuk menyalinnya. Setelah dia berhasil menyalin kitab tersebut, nah, apa yang terjadi selanjutnya? Dia ketahuan dan dia dihukum mati di sana. Ini yang sangat luar biasa, bahwasanya kitab ini yang ada di tangan saya pada hari ini, buku ini, rupa-rupanya harganya senilai dengan nyawa seorang manusia yang sangat ingin buku ini dibaca oleh seluruh dunia. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, saya juga punya satu buku yang sangat menarik. Nah, buku ini katanya merupakan buku yang paling laris di dunia selama 2000 tahun dan yang paling banyak diceritakan di dunia. Bahkan mungkin kita ketika kita kecil, kita mungkin sering diceritakan oleh orang tua kita dongeng sebelum kita tidur, dinina bobokkan kita dengan cerita kancil, dengan cerita sapi, dengan cerita buaya, dengan cerita monyet dan sebagainya, dengan cerita kura-kura, monyet dan kura-kura dan sebagainya. Nah, ternyata semua cerita-cerita yang telah meresap ke dalam jiwa kita dan mungkin menjadi kompas moral daripada kita, cerita-cerita tersebut ternyata terinspirasi daripada buku Hikayah Kalilah wa Dimnah ini. Nah, di sini dituliskan pengarangnya adalah Ibnul Muqaffa. Ternyata pengarangnya bukan Ibnul Muqaffa. Pengarangnya ini lebih rumit daripada yang tertulis di sini. Nah, ini ada satu cerita yang sangat panjang tentang bagaimana sejarah penulisan daripada buku Hikayah Kalilah wa Dimnah ini. Satu cerita yang menginspirasi, satu cerita yang bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya betapa luar biasanya harga sebuah ilmu, betapa luar biasanya harga sebuah informasi, betapa mahalnya harga sebuah teks, dan bahkan betapa tak ternilainya mungkin harga daripada sebuah kitab yang hari ini bisa kita pegang, bisa kita baca, dan bisa kita nikmati. Saksikan selengkapnya. Nah, suatu ketika Raja Iskandar Zulkarnain, beliau melakukan invasi ke seluruh dunia. Beliau telah menaklukkan berbagai wilayah. Pada suatu hari, beliau ingin memperlebar sayap kekuasaannya sampai ke negeri Cina. Beliau pun mengerahkan seluruh prajurit dan pasukannya untuk pergi ke negeri Cina. Nah, sebelum sampai di negeri Cina, beliau transit di India. Ketika beliau sampai di India, beliau bertemu dengan seorang raja yang namanya Fauran. Nah, Raja Fauran ini diajak diplomasi oleh Iskandar Zulkarnain dan dia diajak untuk bergabung dengan kerajaan Iskandar Zulkarnain untuk takluk di bawah kerajaan Zulkarnain. Nah, ini sudah menjadi satu kebiasaan para penakluk terdahulu. Ketika gagal dengan jalur diplomasi, maka dia akan membumi hanguskan, bahkan menaklukkan satu daerah tersebut. Nah, ternyata Raja Fauran ini bukan raja yang lemah, bukan raja yang cengeng, bukan raja yang tidak punya kekuatan. Fauran ini merupakan raja yang sangat berani, bahkan dia menantang balik Iskandar Zulkarnain. Nah, kemudian terjadilah peperangan di antara Iskandar Zulkarnain dan di antara Fauran, raja India. Nah, Iskandar Zulkarnain ini dia telah memiliki informasi, karena sebagaimana kita ketahui bahwasanya di dalam perang, dimanapun zamannya, kapanpun itu, yang paling terpenting itu bukan kekuatan, tapi yang pertama adalah informasi, yang kedua adalah taktik. Nah, Raja Zulkarnain ini telah mengetahui bahwasanya Fauran ini punya pasukan gajah yang sangat kuat dan gajah India yang sangat-sangat besar, yang sangat-sangat raksasa, gajah-gajah kolosal. Iskandar Zulkarnain ini juga membuat musyawarah, membuat rapat dengan para parlemennya, dengan para pejabat, dengan para komandan-komandan perangnya. Dia membuat satu rapat. Kemudian dia pun merencanakan dan sudah mendapatkan satu taktik, satu siasat bagaimana caranya agar bisa mengalahkan Fauran. Maka ketika itu dia pun mengumpulkan seluruh pengrajin-pengrajin yang dia temukan di sepanjang perjalanannya. Kemudian pengrajin tersebut diperintahkan untuk membuat kuda daripada timah. Daripada timah, kemudian di dalamnya nanti diisi dengan minyak tanah dan diisi dengan belerang, kemudian dibakar, dipanaskan. Nah, ketika hari perang pun terjadi, dua pasukan besar sudah berkumpul dan sudah hadap-hadapan ingin berperang. Ketika itu Iskandar Zulkarnain membariskan kuda-kuda yang terbuat daripada timah tadi, dia bariskan di saf yang paling depan. Kemudian belerang dan minyak tanah yang ada di dalam kuda tadi dia bakar sehingga kuda tersebut menjadi panas. Nah, ketika dua pasukan ini berhadapan, gajah-gajah yang ada di barisan yang paling utama daripada Fauran pun menyerang kuda
timah yang panas tadi dengan belalainya, sehingga kuda tersebut pun kepanasan, belalainya terbakar, kuda tersebut pun lari tunggang langgang, dan dia pun bahkan menginjak pasukan daripada Fauran itu sendiri. Nah, sampai ketika itu Fauran ternyata belum kalah, dia pun duel 1 lawan 1 dengan Iskandar Zulkarnain. Sehingga ketika itu Iskandar Zulkarnain yang sangat lihai mengayunkan pedang, yang sangat lihai memainkan perisainya, dan yang sangat lihai di dalam pertarungan pun belum tentu bisa mengalahkan Fauran ketika itu. Nah, sampai keduanya itu telah lelah, dan terakhir Iskandar Zulkarnain ini memakai satu cara yang sangat-sangat licik untuk mengalahkan Fauran. Bagaimana caranya? Dia pun meneriak, memekik dengan suara yang sangat keras, sehingga Fauran mengira ini adalah tipu daya. Dia mengira bahwasanya pasukannya diserang dari belakang. Dia pun menoleh ke belakang, ternyata tidak ada apa-apa, dan ketika dia menoleh ke belakang, Iskandar Zulkarnain pun langsung menebaskan pedangnya dan menusuk tombaknya kepada Fauran, dan Fauran pun mati di sana. Ketika Fauran mati, Iskandar Zulkarnain memilih salah satu orang kepercayaan daripada negerinya, yaitu daripada Makedonia, kalau tidak salah. Kalau Iskandar Zulkarnain yang dimaksud di sini adalah Alexander the Great, maka asalnya itu Yunani, Makedonia. Tapi kalau seandainya Iskandar Zulkarnain yang dimaksud di dalam pengantar buku ini oleh Ibnul Qaffa, yang dimaksud mungkin adalah Cyrus Agung daripada Persia, maka dia adalah orang Persia. Tapi kalau Iskandar Zulkarnain dalam literatur Islam kan kita belum tahu siapa beliau sebenarnya, apakah dia Cyrus ataupun apakah dia Alexander the Great atau bukan keduanya. Nah, Iskandar Zulkarnain pun menempatkan orang kepercayaannya di India sana untuk dijadikan sebagai raja di sana. Kemudian Iskandar Zulkarnain pun kembali ke negerinya setelah bertahun-tahun lamanya. Nah, karena kekuasaannya itu sudah meluas, mungkin setelah Iskandar Zulkarnain meninggal dan kerajaannya yang luas itu tidak stabil, dan kerajaan yang berada jauh daripada pusat pemerintahnya telah membuat kerajaan-kerajaannya sendiri, maka ketika itu orang-orang yang ada di India ini tidak suka, bahkan tidak puas kita katakan dengan kepemimpinan daripada orang bawahan daripada Iskandar Zulkarnain yang ditempatkan sebagai raja di sana. Mereka pun melakukan kudeta. Setelah kudeta terjadi dan sukses, mereka menggantikan pemimpin ataupun rajanya dengan orang asli India yang bernama Deb Shalem. Nah, pada awalnya Deb Shalem ini merupakan seorang yang sangat idealis. Mungkin bisa kita katakan seorang yang sangat cocok dan ideal menjadi seorang raja ataupun seorang pemimpin. Karena sebagaimana kita ketahui bahwasanya raja itu watak ataupun karakternya itu harus mencerminkan seorang watak pemimpin, bukan pelangap-pelongo ataupun bukan loh kok saya nggak tahu, ataupun ya sebagaimana kita ketahui lah, sebagaimana pemimpin-pemimpin kita hari ini kan. Nah, Deb Shalem ini pada awalnya merupakan seorang yang karakternya baik, tapi lama-kelamaan sudah nampak tabiat aslinya dan dipengaruhi oleh kekuasaan, sehingga dia berubah menjadi seorang raja yang zalim. Sehingga kezalimannya ini dirasakan oleh seluruh rakyatnya. Seluruh rakyatnya menjadi rakyat yang cemas. Mereka juga merasakan bagaimana rasanya ditindas dan bagaimana rasanya menderita di bawah kekuasaan dan di bawah pemerintahan daripada Deb Shalem. Sehingga ketika itu muncullah seorang filsuf yang dari Brahmanisme, filsuf agung yang bernama Bedapa. Filsuf ini kemudian mengumpulkan seluruh anak muridnya dan dia mengutarakan kegalauan hatinya dan kegelisahannya terhadap kepemimpinan Deb Shalem. Maka ketika itu dia mengatakan kepada anak muridnya bahwasanya Deb Shalem ini harus segera diubah. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Bagaimana seorang filsuf yang mungkin pakaiannya saja itu sangat sederhana bisa mengubah seorang raja yang duduk di singgasana yang sangat megah dengan mahkota di kepalanya? Kan nggak mungkin kita mengubahnya dengan paksa ataupun dengan kudeta. Siapa kita? Kita nggak punya kuasa kan? Maka ketika itu dia pun mengumpulkan muridnya, dia menceritakan satu perumpamaan kepada muridnya bagaimana caranya agar kita bisa mengubah ataupun kita bisa menaklukkan Raja Deb Shalem yang sangat kuat oleh kita yang sangat lemah ini. Kemudian dia pun membuat satu perumpamaan. Karena dia kan seorang filsuf, seorang bijak bestari, dia bisa membuat perumpamaan yang sangat dalam maknanya. Dia pun membuat satu perumpamaan. Dia menceritakan bahwasanya ada satu burung kecil yang bernama burung kubbarah. Nah, burung kecil ini pada suatu ketika membuat sarang di suatu tempat, yang mana tempat tersebut sering dilalui oleh gajah. Kemudian ketika selesai dia membuat sarang di sana, kemudian dia pun bertelur di sana di dalam sarangnya. Suatu ketika gajah-gajah lewat di sana. Nah, di antara gajah-gajah tersebut ada seekor gajah yang dengan pongah dan congkaknya menghancurkan sarangnya, tempat tinggalnya, dan kemudian menginjak sampai hancur, lebur telur-telur daripada burung kubbarah ini. Sehingga ketika itu burung kubbarah terbang kepada gajah dan
mengadu kepada gajah, mengatakan kepada gajah dengan sembari menangis, sembari dalam kesedihan yang sangat luar biasa. Dia katakan kepada gajah, "Wahai gajah yang agung, wahai gajah yang kuat, kenapa engkau tega melakukan hal ini kepada aku yang lemah ini? Apakah engkau melakukannya karena engkau mengira bahwasanya engkau itu kuasa, adidaya, dan engkau itu agung, sehingga engkau meremehkan aku, sehingga engkau menghinakan aku, dan engkau menganggap bahwasanya aku ini lemah, sehingga aku tidak ada apa-apanya di hadapanmu, dan aku tidak lebih daripada seonggok debu bagimu." Maka ketika itu gajah tersebut pun menjawab, "Iya, kalau seandainya aku melakukan itu untuk menghinamu ataupun untuk menghancurkanmu, kenapa? Apakah kamu bisa melawanku? Kan enggak." Ya, kata gajah tersebut. Sehingga Kubarah ini pun terbang dan dia mengancam gajah. Dia mengatakan, "Wahai gajah, ingatlah bahwasanya di alam semesta ini yang menang bukanlah dia yang congkak dan bukanlah dia yang kuat, tapi yang memenangkan pertarungan di dunia ini adalah mereka yang punya kepintaran dan siasat." Maka ketika itu Kubarah pun pergi dan dia mengadu kepada elang dan gagak. Dia pun menceritakan bagaimana kisah pilu yang dia alami, bagaimana ironi dan tragedi yang tengah menimpa dirinya, yang menghancurkan rumahnya, yang membunuh telur-telurnya. Kemudian elang dan gagak ini pun bersimpati kepadanya dan mereka bertanya, "Apa yang bisa kami lakukan agar bisa membantumu?" Kemudian Kubarah pun mengarahkan mereka agar ketika gajah ini lengah, elang dan gagak tadi mematok kedua mata gajah, dan mereka pun melakukannya, dan hal tersebut sukses sehingga gajah ini kedua matanya menjadi buta. Dalam keadaan buta, gajah ini pun tidak bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Artinya ketika dia ingin makan ataupun ketika dia ingin minum, dia akan kesusahan. Dia tidak bisa lagi menggunakan indera penglihatannya, dia harus menggunakan indera pendengarannya. Sehingga ketika itu dia pun burung Kubarah ini pun pergi menemui para katak. Kemudian dia pun menceritakan kisah pilunya kepada para katak dan para katak bersedia untuk membantunya. Kemudian Kubarah mengatakan bahwasanya apa yang harus dilakukan oleh para katak ini. Kubarah menjawab bahwasanya, "Kalian pergilah ke sebuah jurang yang berada dekat dengan tempat ataupun dengan rumah si gajah. Kemudian kalian bersuara di sana, kalian melengking di sana, kalian menyanyi di sana, kalian melakukan keributan di sana, sehingga gajah tersebut nanti akan pergi ke sana." Nah, setelah katak melakukannya, gajah yang pada suatu hari ketika dia kehausan, dia kan nggak bisa lagi menggunakan penglihatannya untuk mencari di mana ada sumber air, di mana ada sungai, di mana ada danau. Dia pun menggunakan telinganya untuk mendengarkan. Ketika dia mendengarkan ada suara katak, maka instingnya mengatakan bahwasanya di tempat tersebut ada tempat yang berair. Di arah suara tersebut ada danau ataupun ada rawa ataupun ada sungai. Pokoknya kan katak ini identiknya dengan tempat yang berair. Maka ketika itu gajah pun pergi ke sana. Ketika gajah pergi ke sana, ternyata di sana tidak ada air. Di sana yang ada hanyalah jurang. Kemudian gajah itu pun terperosok ke dalam jurang tersebut. Dia terjatuh, dia terjungkal ke dalam jurang tersebut. Seluruh tubuhnya, kakinya, semuanya patah-patah. Sehingga ketika itu burung Kubarah pun terbang dan hinggap di atas kepalanya. Maka burung Kubarah mengatakan, "Wahai gajah, sekarang engkau lihat bahwasanya siapa hari ini yang menang? Apakah kezaliman yang sombong dan congkak dengan kekuatannya, ataukah kejeniusan dan siasat yang membabi buta?" Nah, kembali lagi ke kisah siapa tadi, Bedapa. Bedapa ini pun mengatakan bahwasanya yang harus kita lakukan adalah dengan cara satu-satunya dengan cara pertama kita datang kepada Raja Debshalem, kita berikan kepada dia nasihat, kita berikan kepada dia arahan agar dia mau mengubah sikapnya dan tidak berlarut-larut dengan kezaliman tersebut yang dapat menghancurkan dirinya bahkan rakyatnya. Kemudian dia pun pergi kepada Debshalem. Debshalem dijaga dengan ketat sehingga dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh Bedapa, Bedapa ini pun diizinkan untuk bertemu dengan Raja Debshalem. Sehingga ketika dia bertemu, dia pun menasihati. Tapi nasihatnya ini sangat nyelekit, sangat-sangat ngedrom ya Pak Aceh. Nah, sangat-sangat nendang nasihatnya. Sehingga ketika itu Raja Debshalem ini pun tersinggung dan dia marah. Sebagaimana raja-raja pada kebanyakan ketika dinasihati pasti dia marah. Apalagi nasihatnya itu adalah nasihat yang datang dari kejujuran. Sehingga dia pun memerintahkan kepada prajuritnya untuk memenjarakan Bedapa. Sehingga tidak hanya Bedapa yang menerima getahnya, seluruh anak murid Bedapa pun diburu dan mereka pun dipenjara. Nah, pada suatu malam ketika Raja Debshalem ketika Raja Debshalem berada di tempat tidurnya, dia pun tidak bisa tidur ketika malam itu karena dia memikirkan
apa yang sudah dia lakukan. Dia berpikir dengan logikanya, karena Deb Shalem ini merupakan seorang raja yang pintar. Dia berpikir dengan logikanya bahwasanya kok ada ya seorang yang mau mengorbankan nyawanya untuk pergi dan datang kepadaku hanya semata-mata untuk menasehatiku. Pasti dia kan nggak mau mati konyol. Artinya apa yang dia katakan itu pasti sebuah kebenaran. Karena nggak mungkin nggak mungkin kebodohan ataupun kedustaan ini berani ditukarkan dengan nyawa. Pasti yang berani ditukarkan dengan nyawa adalah kebenaran yang disampaikan oleh Deb Shalem. Maka ketika itu Deb Shalem yang disampaikan oleh Bedapa. Maka ketika itu Deb Shalem pun memerintahkan kepada penjaga untuk membebaskan Bedapa, dan ketika itu dia angkat Bedapa sebagai penasehat pribadinya. Nah, sampai suatu ketika Bedapa ini telah dekat sekali dengan Raja Deb Shalem, dan Deb Shalem ini telah mengubah sikapnya, mengubah karakternya ke arah yang lebih baik sehingga rakyat-rakyatnya pun menjadi senang. Sehingga suatu ketika Deb Shalem ini ketika dia tengah berada di perpustakaan dan dia membaca naskah-naskah dan manuskrip-manuskrip kuno, dia mendapati di sana bahwasanya banyak orang-orang hebat dari masa lalu yang bisa menyeberang ke masa depan dengan tulisan ataupun dengan melalui buku yang dia baca. Sehingga ketika dia membaca kisah-kisah para pendahulunya yang sangat luar biasa hebatnya, dia pun menginginkan hal yang sama. Dia pun ingin bahwasanya kehebatan ataupun dirinya hari ini juga didengarkan ataupun sampai kepada orang-orang di masa depan melalui kisah-kisah tadi, melalui kisah-kisah yang disampaikan ataupun yang ditulis dan diwariskan ataupun dijadikan sebagai penyintas ke masa depan nanti. Maka ketika itu dia pun memerintahkan filsuf Bedapa untuk menulis satu cerita, yang mana cerita ini ketika dibaca oleh orang-orang pintar, mereka akan menemukan sebuah makna yang sangat dalam. Ketika dibaca oleh orang-orang yang bodoh, mereka paham akan cerita di dalamnya, dan ketika dibaca oleh orang tua, mereka bisa menikmatinya. Ketika dibaca oleh anak kecil juga akan suka. Maka ketika itu Deb Shalem meminta waktu setahun untuk beruzlah ataupun untuk menyendiri, untuk menyelesaikan permintaan daripada Raja Deb Shalem. Ketika itu dia pun berhasil menyelesaikan apa yang diperintahkan oleh Raja Deb Shalem selama 1 tahun. Nah, di hari di mana karya Kalilah wa Dimnah ini ingin diterbitkan oleh Bedapa, ketika itu Raja Deb Shalem ini memakaikan satu baju yang sangat mulia. Nah, baju-baju hari sebelumnya yang dipakai oleh Deb Shalem adalah baju mus. Mus ini adalah satu baju kesederhanaan yang dipakai oleh pengikut-pengikut ataupun oleh filsuf-filsuf agama Brahmanisme. Sehingga ketika itu dia pun diberikan satu tempat, satu kursi kehormatan di samping Raja Deb Shalem, dan ketika itu seluruh rakyat kerajaan di India diundang semua untuk mendengarkan kisah tersebut. Nah, satu pesan daripada Deb Shalem, satu pesan daripada Bedapa ketika Deb Shalem memberikan permintaan, wahai Bedapa, engkau telah menuliskan kisah yang sangat luar biasa ini. Kisah yang dituliskan kisah apa? Kisah yang ada di dalam buku ini adalah kisah perumpamaan ataupun kisah-kisah yang bisa kita katakan sebagai fabel, sebagai alegori ataupun kisah yang penuh dengan makna dan simbolisme. Mungkin di antara kisah ini bisa saya spill, di antaranya adalah kisah kera dan kura-kura, ahli ibadah dan musang, pelancong, tukang emas, kera, ular, dan macan tutul. Pokoknya kisah tentang binatang. Kalau Anda seorang pecinta anime, mungkin Anda tahu anime Otaksi ataupun anime Beastar, ataupun kalau Anda pecinta Shoujo, Anda juga pasti mungkin pernah membaca dongeng Bajio, ataupun sesederhana Anda merupakan seorang anak kecil yang tumbuh sebagai anak kecil pada semestinya, yang setiap harinya menonton televisi mungkin. Anda juga mungkin tahu kisah-kisah kancil ataupun kisah-kisah hewan yang ditayangkan di televisi. Nah, kisah-kisah yang ada di dalam buku Kalilah wa Dimnah ini mungkin terdengar seperti kisah konyol, kisah sederhana, kisah tanpa makna, kisah binatang-binatang yang bisa berbicara, tapi tidak hanya sampai di situ kawan-kawan sekalian. Kisah yang ada di dalam buku Kalilah wa Dimnah ini merupakan kisah yang syarat akan kearifan dan kebijaksanaan. Nah, sehingga ketika itu Bedapa ini mewasiatkan ataupun meminta kepada Deb Shalem agar kitab ataupun Kalilah wa Dimnah yang telah dirampungkan dan telah ditulisnya ini tidak tersebar ke negara lain, harus menjadi kekayaan intelektual daripada negara India. Jika ketika itu Deb Shalem pun memerintahkan kepada pasukannya ataupun kepada orang-orang terpercayanya untuk menjaga naskah Kalilah wa Dimnah di perpustakaan pribadi sang raja. Sehingga berlalulah bertahun-tahun lamanya
sampai Anushirwan, seorang kaisar agung, seorang Kisra agung, seorang raja agung dari Persia mendengar satu berita bahwasanya di negeri India ada satu kitab yang sangat berharga, sangat dalam maknanya dan dijaga ketat oleh para prajurit kerajaan. Nah, Anushirwan ini merupakan seorang raja yang sangat mencintai ilmu, yang sangat penasaran dengan apa sih isi daripada Kalilah Wadimnah ini, sehingga dia dijaga dengan sangat ketat dan tidak dibiarkan jatuh ke tangan orang lain. Sehingga ketika itu dia pun mengutus salah seorang terpercayanya, salah seorang kepercayaannya yang bernama Barzaweh. Barzaweh ini bukan orang biasa. Barzaweh ini merupakan seorang dokter, juga seorang filosof yang dia sangat pintar. Kemudian dia pun diutus dengan misi agar bisa mendapatkan salinan daripada kitab Kalilah Wadimnah ini. Nah, ketika dia sampai, sebelum dia diutus, Raja Anushirwan ini telah menyiapkan 20 kantong dinar ataupun uang emas untuk dipergunakan oleh Barzaweh di dalam perjalanannya dan di dalam misinya. Kapanpun itu selesai, mungkin setahun, mungkin 2 tahun, mungkin 3 tahun, mungkin 10 tahun, Anushirwan sangat mengharapkan bahwasanya Kalilah Wadimnah ini bisa dia baca. Sehingga dia katakan kepada Barzaweh, Anushirwan mengatakan kepada Barzaweh, wahai Barzaweh, engkau jangan takut karena sudah kusiapkan seluruh perbendaharaan kerajaanku agar engkau bisa mendapatkan salinan daripada Kalilah Wadimnah ini. Sehingga ketika itu Barzaweh pun pergi, dia pun datang ke negeri India, dia pun di sana menyamar menjadi seorang orang-orang biasa. Dia menyamar. Ini saya sangat teringat kepada kisah di anime Attack on Titan ketika ayahnya Eren, yaitu siapa namanya, Eren Yeager, ayahnya bernama, pokoknya ketika ayahnya Eren datang ke Paradis menyamar menjadi orang-orang di sana, kemudian bagaimana dia melakukan misinya di sana untuk mencuri Titan pendiri. Nah, Barzaweh ini juga demikian. Dia datang ke sana menyamar dan dia bersahabat dengan penjaga perpustakaan itu. Dia sangat pintar, sehingga penjaga perpustakaan ini pada awalnya sama sekali tidak curiga dengan Barzaweh. Sehingga pada suatu hari Barzaweh pun mengungkapkan kebenaran siapa sebenarnya dia dan apa tujuan dan maksudnya dia datang ke negeri India. Nah, kemudian karena mereka sudah bersahabat dengan sangat dekat, ini seperti saya juga teringat seperti pengungkapan Rainer secara langsung di hadapan Eren bahwasanya dia adalah Titan Armor Titan. Sehingga ketika itu penjaga perpustakaan ini pun karena dia teman dekatnya, dia ketika itu merasa takjub dengan keberanian daripada Barzaweh, perjuangannya yang sudah bertahun-tahun lamanya untuk mencari salinan kitab tersebut. Sehingga ketika itu dia pun bersedia untuk membantu menyalin kitab Kalilah Wadimnah dari perpustakaan itu. Dia berkhianat kepada rajanya, berkhianat kepada negaranya, berkhianat utamanya kepada Bedapa untuk memberikan salinan daripada hikayah Kalilah Wadimnah kepada Barzaweh. Sehingga ketika itu hari-hari pun mereka lalui dengan ketakutan sembari menyalin kitab tersebut. Setelah selesai dirampungkan, disalin, kemudian kitab tersebut dikirimkan oleh Barzaweh ke negeri Persia dan dia pun pulang ke sana. Nah, ketika pulang dia disambut dengan sorak-sorai, dengan kegembiraan seperti pulangnya seorang pahlawan perang dari medan peperangan setelah dia berhasil meraih kemenangan. Sehingga dia pun diberikan satu kehormatan yang sangat besar, sehingga diundanglah semua para tamu, para rakyat, para pejabat, diundanglah semua para menteri, orang-orang besar diundang di seluruh kerajaan Persia untuk mendengarkan isi daripada kitab hikayah Kalilah Wadimnah ini dibacakan di hadapan khalayak ramai selama berhari-hari lamanya. Nah, sehingga Anushirwan menawarkan satu kedudukan kepada Barzaweh atas perjuangan dan keberhasilannya, namun Barzaweh menolak dan dia mengatakan bahwasanya dia ingin abadi di dalam kitab hikayah Kalilah Wadimnah. Kemudian Raja Anushirwan pun menuruti permintaannya. Kemudian Raja Anushirwan memerintahkan seorang penulis yang yang di sini namanya adalah kemudian dia memerintahkan seorang penulis yang bernama
Busur Jamhar Al-Bakhtan agar dia menyelipkan di antara pengantar Hikayah Kalilah wa Dimnah kisah daripada Barzaweh ketika pergi ke negeri India untuk menyalin kitab Hikayah Kalilah wa Dimnah ini. Nah, kemudian selanjutnya kitab ini juga diterjemahkan ke dalam bahasa Tibet, kemudian bahasa Parsi kuno, dan diterjemahkan juga ke dalam bahasa Suryani, kemudian pada akhirnya diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Dan kitab yang versi sebelum bahasa Arab dalam bahasa Persia ataupun bahasa Tibet ataupun bahasa Suryani itu sudah hilang semua naskahnya. Dan yang tersisa cuman bahasa Arab. Makanya yang menerjemahkan kitab ini dari bahasa Persia ke dalam bahasa Arab, seorang cendekiawan muslim yang sangat ternama bernama Ibnul Muqaffa. Beliau merupakan seorang yang bisa kita katakan dalam sejarah Islam sangat berpengaruh karena beliau merupakan salah seorang yang berhasil mempelopori penerjemahan besar-besar dari peradaban lain seperti Romawi, Persia, dan Yunani. Beliau adalah orang yang bisa kita katakan pada barisan terdepan dalam penerjemahan tersebut. Sehingga karya-karya daripada Ibnul Muqaffa ini tidak hanya Kalilah wa Dimnah ini, tapi banyak. Di antaranya adalah Al-Masdaq, di antaranya adalah banyak lah pokoknya. Di antaranya ada kisah sirah At-Taj fi sirah Anushirwan, kemudian Jami'ah Kalilah wa Dimnah, kemudian juga dia menulis satu kitab yang bernama Al-Adabul Sughra, Akhbar fi Adabil Kubra wa Sughra. Nah, banyak kitab yang ditulis oleh Ibnul Muqaffa. Terlepas daripada Ibnul Muqaffa ini merupakan salah seorang yang bisa kita katakan sangat kontroversial dengan karakter dan sikapnya, tapi dia adalah seorang cendekiawan, seorang ilmuwan yang telah memberikan sumbangan yang sangat luar biasa kepada peradaban. Sehingga pada tahap selanjutnya kitab Hikayah Kalilah wa Dimnah ini disalin dari bahasa Arab ke bahasa India, ke bahasa Belanda pada tahun 1786 oleh Scholte. Cuman di dalamnya hanya ada hikayah lembu, kemudian disalin oleh Baron de Lacy, diterjemahkan ke dalam bahasa Paris oleh Baron de Lacy pada tahun 1816, yang kemudian secara besar-besaran diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, dan juga kitab ini dicetak oleh percetakan yang ada di Mesir ke dalam banyak kitab ataupun banyak cetakannya ataupun banyak eksemplarnya. Nah, bayangkan pemirsa sekalian betapa mahal dan betapa luar biasanya harga sebuah kitab dan harga sebuah ilmu. Makanya kalau seandainya kita membaca apa yang sudah saya mungkin diantaranya adalah mengetahui fakta yang telah saya sampaikan tadi daripada fakta Hikayah Kalilah wa Dimnah dan Akhbaruz Zaman yang ditulis oleh Al-Mas'udi dan yang ditulis oleh Ibnul Muqaffa, maka kita tahu bahwasanya 100 juta yang ditawarkan oleh Al-Farlaki oleh Bupati Aceh Timur, barang siapa yang menemukan kitab Idharul Haq, itu bukan harga yang mahal, karena Hikayah Kalilah wa Dimnah ini ditulis dan disalin dengan nyawa, dan Akhbaruz Zaman yang ditulis oleh Mas'udi ini juga kemudian ditemukan kembali oleh seorang orientalis di negara Singkit dengan mengorbankan nyawanya. Maka kita bisa merasakan bahwasanya betapa mahalnya harga sebuah ilmu, harga sebuah naskah, harga sebuah kitab, harga sebuah manuskrip. Maka saya heran kepada orang-orang yang tidak suka membaca, khususnya wapres kita sendiri. Dia tidak suka membaca. Kenapa ada orang-orang yang tidak suka membaca? Padahal membaca merupakan satu aktivitas yang nikmatnya tidak bisa digambarkan dengan kata-kata, walaupun yang kita baca adalah kata-kata. Itu yang pertama. Saya juga teringat salah satu scene yang ada di anime Orb, On the Movement on the Earth. Di dalam anime Orb, saya menemukan satu quotes yang sangat bagus ketika Oxy bertanya kepada Jolenta. Oxy ini nggak bisa membaca. Kemudian Oxy bertanya, seberapa hebat sih membaca tersebut? Kemudian Jolenta pun mengatakan bahwasanya membaca ini sangat hebat. Sampai-sampai membaca ini bisa dibandingkan sama seperti mukjizat. Laksana mukjizat. Karena membaca ini kita bisa terhubung dengan orang-orang yang jauh di belahan dunia yang sangat jauh. Dan kita bisa terhubung dengan orang-orang yang bahkan sudah
meninggal ribuan tahun, yang sudah tidak ada lagi orang-orang yang sudah sangat jauh daripada masa lalu. Nah, jika seandainya membaca sehebat itu, bahkan disandingkan seolah-olah dia merupakan sebuah mukjizat, maka menulis juga lebih hebat daripada itu. Karena jika seandainya membaca dapat menghubungkan kita dengan masa lalu, maka menulis dapat mengantarkan kita ke masa depan. Mungkin hanya sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.